Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirana Putri dari kelas 10 Media. Hari ini saya akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan pengelolaan. Peralatan dan perlengkapan merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas, termasuk mengelola dokumen. Dalam praktiknya, pengelolaan dokumen membutuhkan peralatan dan perlengkapan berupa barang yang berfungsi memudahkan penyimpanan dan pemberian identitas. Kita akan membahas peralatan pengelolaan dokumen. Peralatan pengelolaan dokumen adalah alat utama yang digunakan untuk mengelola dokumen. Yang pertama, kita akan membahas filing cabinet. Filing cabinet adalah lemari penyimpanan arsip aktif yang terdiri atas 1-6 laci. Tetapi, yang umum digunakan adalah filing cabinet dengan 3 dan 5 laci. Filing cabinet memiliki kelebihan, yaitu dapat menyimpan hingga ribuan lembar arsip ukuran kertas A4 yang disusun tegak lurus dan berderet ke belakang. Namun, perlu diperhatikan bahwa sebelum disimpan di filing cabinet, dokumen harus dimasukkan ke hanging folder dan diberikan guard sebagai penanda atau pemisah. Sebaiknya isolasi tidak terlalu penuh, sehingga tetap ada ruang untuk memudahkan dalam mengambil dokumen dan agar arsip atau dokumen tidak rusak. Dokumen yang disimpan sebaiknya tidak lebih dari 4.000 lembar dengan folder sekitar 40-50 dan guide sekitar 20-50 lembar. Yang kedua adalah rotary filling system. Rotary filling system merupakan salah satu jenis tempat penyimpanan arsip aktif yang terbuat dari logam atau besi dan banyak digunakan di perkantoran. Alat ini dapat digerakkan secara memutar sehingga memudahkan karyawan atau pekerja ketika menempatkan atau mencari dokumen dan ditata secara lateral atau menyamping. Yang ketiga adalah lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat penyimpanan dokumen yang terbuat dari kayu atau besi. Jenis penyimpanan ini banyak digunakan karena dirasa lebih aman dengan adanya pintu, mulai dari pintu engsel, pintu dorong, hingga pintu kaca. Adapun penataan arsip dilakukan dengan menggunakan order secara lateral. Lemari arsip digunakan untuk menyimpan dan melindungi dokumen penting agar aman, terorganisir, dan tahan terhadap kerusakan seperti debu atau kelembapan. Yang keempat adalah rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu yang terbuat dari kayu atau besi, digunakan untuk menyimpan dokumen. Adapun cara penyimpanan dan penataan dokumen sama seperti pada lemari arsip, yaitu menggunakan ordner atau box arsip sehingga dapat ditempel atau ditulis tabel dan judul dokumen. Rak arsip digunakan untuk menyusun dan menyimpan dokumen secara terbuka untuk memudahkan akses dan pengambilan. Yang kelima adalah tickler file. Tickler file adalah kotak yang terbuat dari kayu atau besi yang berfungsi menyimpan dokumen atau arsip berukuran kecil seperti kartu-kartu terkait penagihan atau jatuh tempo, kartu nama, atau kartu perpustakaan. Fungsi utama dari penyimpanan ini adalah sebagai pengingat bagi petugas arsip karena dilengkapi dengan guide atau pembatas yang diberi identitas sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam adalah kardex atau card index cabinet. Kardex adalah tempat penyimpanan dari bahan besi yang terdiri atas banyak laci untuk menyimpan kartu indeks. Di dalam kardex terdapat semacam kantong plastik yang digunakan untuk menata kartu indeks. Kardex berfungsi untuk menyatat, menyimpan, dan memonitor data secara terorganisir agar mudah diakses dan diperbarui. Yang ketujuh adalah laci kartu. Laci kartu adalah tempat penyimpanan dari kayu yang terdiri atas laci-laci kecil. Fungsi dari laci kartu adalah agar dapat mempermudah pencarian data dalam kategori tertentu dan dapat melindungi kartu dari kerusakan dan kehilangan. Yang kedelapan adalah alat sortir. Alat sortir adalah perangkat untuk mengelompokkan dokumen atau data secara sistematis. Fungsi dari alat sortir adalah untuk mengelompokkan data, mempermudah pencarian, dan meningkatkan efisiensi kerja, serta menjaga kerapian dokumen. Yang kesembilan adalah stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan lembaran dokumen menjadi satu bundel sehingga tidak tercecer atau tetap lengkap. Berdasarkan ukuran dan kemampuan stapler dibagi menjadi 3, yaitu stapler kecil yang dapat menyatukan dokumen dengan jumlah maksimal 10 lembar, lalu ada stapler sedang yang dapat menyatukan 10 sampai dengan 20 lembar, dan ada stapler besar yang dapat menyatukan 20 lembar dokumen. Stapler memiliki fungsi untuk menyatukan kertas dengan cara menjepitnya menggunakan staples. Yang ke-10 adalah perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi lembar dokumen yang terbuat dari logam. Terdapat 3 jenis perforator,
yaitu perforator dengan 1 pelubang, perforator dengan 2 pelubang, serta perforator dengan 5 pelubang. Perforator berfungsi untuk melubangi kertas atau bahan layar agar mudah disusun, dijilid, atau diarsipkan. Yang ke-11 adalah numerator. Numerator adalah alat yang berfungsi untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Ada 2 jenis numerator, yaitu numerator kecil dan numerator besar. Numerator kecil biasanya terdiri atas 4-6 digit, dan numerator besar biasanya terdiri lebih dari 6 digit. Numerator berfungsi untuk memberi nomor secara berurutan pada dokumen. Yang ke-12 adalah komputer. Komputer merupakan sarana yang digunakan untuk memproses penyimpanan dokumen secara digital. Komputer dalam peralatan kantor berfungsi untuk pengelolaan data, pembuatan arsip dokumen, komunikasi, dan penyimpanan arsip. Yang terakhir adalah scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen secara digital. Scanner berfungsi untuk mendigitalisasi dokumen untuk penyimpanan, pengarsipan, dan pengiriman elektronik. Setelah kita membahas peralatan pengelolaan dokumen, selanjutnya adalah perlengkapan pengelolaan dokumen. Perlengkapan pengelolaan dokumen adalah bahan pendukung dalam proses pengelolaan dokumen. Perlengkapan pengelolaan dokumen yang pertama adalah map arsip. Map arsip adalah perlengkapan untuk menyimpan dokumen yang sudah dispesifikkan berdasarkan berbagai hal, seperti dokumen untuk rapat, dokumen berisi laporan, dan lain-lain. Ada berbagai macam map, seperti stomp portfolio, map Snellhecter, dan hanging folder. Stomp portfolio adalah map kertas yang bentuknya menyerupai sampul buku dan terdapat daun penutup di bagian dalamnya. Lalu, map Snellhecter. Map Snellhecter adalah map dengan penjepit di bagian tengahnya untuk menjaga agar dokumen yang ada di dalamnya tidak jatuh atau hilang. Dan yang terakhir adalah hanging folder. Hanging folder merupakan jenis map yang mempunyai besi penggantung. Fungsi besi penggantung adalah untuk dipasang pada gawang di filing cabinet. Yang kedua adalah guide. Guide adalah lembar kertas tebal dengan warna yang berfungsi sebagai penunjuk atau sekat dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri atas 2 bagian, yaitu tab guide yang merupakan penanda di bagian pinggir untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda, atau indeks arsip, dan badan guide. Badan guide berfungsi menopang arsip yang ada di belakangnya. Yang ketiga adalah Ordner. Ordner adalah sejenis map yang terbuat dari kertas karton tebal atau plastik dengan berbagai warna. Ordner biasanya digunakan sebagai alat penyimpanan dan pengarsipan agar rapi, mudah dicari, dan terlindungi. Yang keempat adalah label. Label adalah perlengkapan yang digunakan untuk memberi identitas pada map atau folder, sehingga biasanya ditempel di bagian tab. Selain untuk digunakan sebagai pemberi identitas pada map atau folder, label juga berfungsi untuk memudahkan pengelompokan, pencarian, dan pengelolaan arsip secara sistematis. Yang kelima adalah lembar disposisi. Lembar disposisi merupakan perlengkapan berbentuk lembaran yang digunakan untuk mencatat instruksi dari pimpinan terkait tindak lanjut dari surat atau dokumen yang diterima dari pihak lain. Selain untuk mencatat instruksi, lembar disposisi juga digunakan untuk alur distribusi dokumen dalam suatu organisasi, sehingga dapat memudahkan pengendalian dan monitoring surat atau berkas. Yang keenam adalah buku ekspedisi. Buku ekspedisi adalah formulir atau buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang diserahkan kepada pihak lain. Buku ekspedisi berfungsi untuk mencatat pengiriman surat atau dokumen, mencantumkan penerima, waktu pengiriman, serta tanda tangan penerima sebagai bukti bahwa dokumen telah diterima. Yang terakhir adalah buku agenda surat masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan keluar adalah buku yang digunakan untuk mencatat dokumen yang masuk dan keluar. Buku agenda surat masuk dan surat keluar berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan memantau arus surat dalam suatu organisasi sehingga memudahkan pencarian, pengarsipan, dan tindak lanjut dokumen secara sistematis. Lalu ada prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital. Pengelolaan atau pemeliharaan dokumen di suatu perusahaan atau organisasi merupakan kebutuhan yang sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas dalam organisasi tersebut. Apabila dokumen dikelola dengan baik, aktivitas yang terjadi di dalamnya juga akan berjalan dengan lancar.
Jadi, dokumen merupakan salah satu elemen penting bagi organisasi sehingga perlu dikelola dengan prosedur yang sesuai. Prosedur harus dilakukan dengan cara yang benar agar dapat meminimalkan terjadinya hal-hal buruk. Dokumen digital adalah dokumen dalam format elektronik yang dapat disimpan, diedit, dan dibagikan melalui perangkat digital. Contohnya, PDF, Docs, atau e-book. Sedangkan dokumen kertas adalah dokumen fisik yang dicetak atau ditulis di atas kertas seperti buku, surat, atau arsip tertulis. Penyimpanan dokumen berbasis digital adalah proses menyimpan dokumen dalam format elektronik seperti file PDF, Word, atau gambar di perangkat digital seperti komputer, server, atau cloud. Tujuannya adalah agar dapat menghemat ruang dan waktu, melindungi dokumen dari kerusakan, bisa dibuka di mana saja, bisa diedit bersama, dan agar dokumen aman dalam jangka waktu yang lama.